Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Karina Wibowo dari kelas IKMC dengan NIM 21000291124 akan memaparkan sedikit tentang pengorganisasian dan evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat. Dimulai dari pengorganisasian surveillance, terdapat 3 bagian. Yang pertama yakni koordinasi, jejaring kerja surveillance, dan kemitraan. Lalu yang kedua ada pelaporan sistem surveillance, dan yang ketiga ada jenis-jenis laporan surveillance serta form rutinnya. Dalam rangka penyelenggaraan surveillance kesehatan, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Koordinasi jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk yang pertama ada identifikasi masalah kesehatan dan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan. Lalu ada kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat. Kemudian ada keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah. Lalu ada peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan sumber pendanaan. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data dan atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah serta pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Jejaring kerja surveillance adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Penyelenggaraan surveillance kesehatan dilaksanakan melalui jejaring kerja surveillance kesehatan antar unit surveillance dengan sumber data, pusat penelitian dan kajian, program intervensi kesehatan, dan unit surveillance lainnya. Jejaring kerja surveillance kesehatan bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor risiko, dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Jejaring kerja surveillance kesehatan diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara surveillance kesehatan, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi, serta peningkatan kemampuan surveillance kesehatan. Nah, di sini ada beberapa jejaring kerja surveillance kesehatan. Yang pertama ada jejaring kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Lalu ada jejaring kerjasama antara unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian, program intervensi kesehatan, dan unit-unit surveillance lainnya. Kemudian ada jejaring kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Dan yang terakhir ada jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral negara, regional, dan internasional. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Dalam hal kesehatan, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengembangkan kemitraan di bidang surveillance kesehatan secara konsep terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama ada kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Kemudian yang kedua ada kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Lalu yang ketiga ada membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi yang mencakup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, unsur LSM dan organisasi massa, dan unsur organisasi profesi. Lalu di sini ada konsep koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan surveillance kesehatan yang dapat digambarkan dalam bagian seperti ini.
Bagian di atas ini terbagi menjadi 2 jejaring kerja. Yang pertama yaitu proses jejaring internal surveillance kesehatan, di mana proses kegiatan unit kerja ini merupakan data dan informasi pokok dan utama. Lalu yang kedua ada dukungan dari proses eksternal jejaring surveillance kesehatan, di mana data dan informasi merupakan pendukung atas proses di jejaring pertama, atau dapat dikatakan sebagai instansi sektoral gitu. Nah, jejaring surveillance di tingkat pusat merupakan penggambaran situasi nasional, deskripsi keadaan kawasan antara negara dan wilayah, antar provinsi maupun antar kabupaten, namun dipotret dalam skala nasional. Interkoneksi dengan jejaring di provinsi dan jejaring kabupaten kota sesuai dengan konsep dan tujuan program kesehatan. Nah, interkoneksi ini penting untuk memudahkan pertukaran data, perbandingan, dan periodisasi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Instansi kesehatan mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan instansi kesehatan tingkat pusat yang menyelenggarakan surveillance kesehatan. Dukungan data dan informasi sektoral diperlukan untuk penguatan surveillance kesehatan. Misalnya, proyeksi jumlah penduduk kelompok umur tertentu, kabupaten kota tertentu dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, informasi curah hujan, suhu dan kelembapan, dan prediksinya dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan sebagainya. Kemudian ada format laporan data surveillance. Yang pertama ada SP2TP. SP2TP atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan Puskesmas, meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas. Laporan SP2TP ini terdiri dari LB1, yakni laporan bulanan penyakit. Laporan bulanan LB1 adalah laporan bulanan data penyakit yang berisi distribusi kasus penyakit menurut kelompok umur, serta kasus baru ataupun kasus lama. Lalu ada LB2. Nah, LB2 ini laporan kematian bulanan, laporan bulanan pemakaian, dan lembar permintaan obat. Lalu ada LB3, yakni laporan cakupan program triwulan, laporan gizi, KIA, imunisasi, dan pemberantasan penyakit menular. Kemudian yang terakhir ada LB4, yakni laporan obat dan logistik triwulan. LB4 merupakan laporan bulanan kegiatan puskesmas. Kemudian ada SP2RS atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit. SP2RS ini merupakan perubahan sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit dari SIRS Online. SP2RS ini terdiri dari RL2A, yakni laporan bulanan jenis penyakit rawat jalan. Lalu ada RL2B, yakni laporan bulanan jenis penyakit rawat inap. Kemudian ada RL2C, laporan bulanan PD31 yang dirawat. Lalu ada W1, yakni laporan wabah atau KLB. Kemudian ada W2, yakni laporan mingguan monitor penyakit KLB. Kemudian ada SST, laporan bulanan dari surveillance sentinel penyakit tertentu. Dan yang terakhir ada laporan kegiatan sektor terkait. Nah, di samping kanan ini ada contoh form pelaporan data surveillance. Ini ada form surveillance bulanan infeksi rumah sakit atau nosokomial. Nah, selanjutnya ada form laporan STP dan di sampingnya ada form surveillance harian infeksi. Kemudian ini ada konsep 5W1H pengumpulan data surveillance. Ada yang pertama ada who. Who itu siapa yang mengumpulkan dan siapa sumber datanya. Lalu ada what. What itu jenis data apa yang dikumpulkan. Lalu apa definisi kasusnya. Kemudian ada where. Where itu di mana pengumpulan kasus itu. Lalu ada ini typo harusnya whom. Jadi whom itu adalah kepada siapa laporan itu dilaporkan. Kemudian ada how. How itu bagaimana pengumpulannya. Kemudian form apa. Apakah standar, apakah hard copy atau soft copy, kemudian bagaimana analisisnya. Lalu yang terakhir ada when, kapan pengumpulan itu atau kapan harus dilaporkan datanya itu. Nah, pengumpulan data surveillance ini harus tepat dan akurat juga lengkap ya, sesuai dengan kebutuhannya, dan juga harus tepat waktu. Tepat waktu di sini untuk menghasilkan data yang akurat serta nanti hasilnya juga akan akurat gitu. Oke, lanjut ke evaluasi surveillance.
Evaluasi surveillance merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang memengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan evaluasi surveillance yang pertama adalah tersedianya situasi, kecenderungan penyakit dan faktor resikonya, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB wabah dan dampaknya. Lalu ada terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB. Lalu yang terakhir ada dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan dengan informasi pertimbangan kesehatan. Kemudian ada langkah-langkah untuk menerapkan evaluasi surveillance kesehatan. Yang pertama ada uraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Lalu ada uraikan tujuan dari sistem yang akan dievaluasi. Lalu tunjukkan tingkat pemanfaatannya. Ungkapkan pihak-pihak yang memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Lalu buatlah daftar kemungkinan lain bagaimana data dapat dimanfaatkan. Lalu yang keempat adalah lakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem. Lalu ada uraikan sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan sistem. Dan yang terakhir uraikan kesimpulan dan saran. Nah, berikut adalah atribut surveillance-nya. Yang pertama ada kesederhanaan, terus ada fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, stabilitas, kualitas, ketepatan waktu, dan kerepresentatifan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya paparkan sedikit tentang atribut surveillance ini. Yang pertama ada kesederhanaan atau simplicity. Maksudnya surveillance yang sederhana adalah kegiatan surveillance yang memiliki struktur dan sistem pengoperasian yang sederhana tanpa mengurangi tujuan yang ditetapkan. Sebaiknya sistem surveillance disusun dengan sifat demikian. Kemudian ada fleksibilitas atau flexibility, yakni surveillance yang fleksibel adalah kegiatan surveillance yang dapat menyesuaikan dengan perubahan informasi dan atau situasi tanpa menyebabkan penambahan yang berarti pada sumber daya antara lain biaya, tenaga, dan waktu. Kemudian ada akseptabilitas atau acceptability. Maksudnya yakni surveillance yang acceptable adalah kegiatan surveillance yang para pelaksana atau organisasinya mau secara aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan surveillance, yaitu menghasilkan data atau informasi yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian ada sensitivitas. Maksudnya yakni surveillance yang sensitif adalah kegiatan surveillance yang mampu mendeteksi kejadian luar biasa dengan cepat. Sensitivitas suatu surveillance dapat dinilai pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat pengumpulan data dan pada tingkat pendeteksian proporsi suatu kasus penyakit. Lalu ada nilai prediktif positif, maksudnya yakni surveillance yang memiliki nilai prediktif positif adalah kegiatan surveillance yang mampu mengidentifikasi suatu populasi yang kenyataannya memang kasus. Kesalahan dalam mengidentifikasi KLB disebabkan oleh kegiatan surveillance yang memiliki nilai prediktif positif yang rendah. Lalu ada kualitas. Maksudnya kualitas data di sini yakni kualitas data menggambarkan kelengkapan dan validitas dari data yang dikumpulkan dalam sistem kesehatan masyarakat. Dan untuk melihat data tersebut dapat dilihat berapa jumlah yang tidak melaporkan serta laporan yang tidak diketahui. Kualitas data sistem surveillance berhubungan dengan keterwakilan dan penerimaan serta dipengaruhi oleh pelaksanaan screening dan tes diagnostik gitu. Lalu ketepatan waktu, maksudnya surveillance yang tepat waktu adalah kegiatan surveillance yang mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan waktu yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Misalnya informasi penanggulangan atau pencegahan penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada kerepresentatifan, yakni surveillance yang representatif adalah kegiatan surveillance yang mampu menggambarkan secara akurat kejadian kesehatan dalam periode waktu tertentu dan distribusinya menurut tempat dan orang. Studi kasus merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menilai kerepresentatifan ini
dari suatu sistem surveillance. Untuk mendapatkan surveillance yang representatif, dibutuhkan data yang berkualitas yang diperoleh dari formulir surveillance yang jelas dan penata laksanaannya teliti. Begitu. Kemudian ada komponen sistem surveillance. Surveillance terdiri atas komponen yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan yang jelas dan dapat diukur. Lalu ada unit surveillance epidemiologi yang terdiri dari kelompok kerja surveillance epidemiologi dengan dukungan tenaga profesional. Kemudian ada konsep surveillance epidemiologi sehingga terdapat kejelasan sumber dan cara-cara memperoleh data, cara-cara mengolah data, cara-cara melakukan analisis, serta sasaran penyebaran atau pemanfaatan data dan informasi epidemiologi. Kemudian, mekanisme kerja surveillance epidemiologi tersebut. Lalu ada dukungan advokasi peraturan perundang-undangan, sarana dan anggaran, pelaksanaan mekanisme kerja surveillance epidemiologi, jejaring surveillance epidemiologi yang dapat membangun kerjasama dalam pertukaran data dan informasi epidemiologi, analisis, dan peningkatan kemampuan surveillance epidemiologi, dan yang terakhir ada indikator kerja. Nah, indikator kinerja surveillance dapat dilihat sebagai berikut. Maksudnya indikator kinerja surveillance adalah indikator kinerja surveillance merupakan ukuran kualitas suatu sistem kerja. Secara operasional, suatu unit program apabila menyatakan besarnya masalah program, maka wajib didukung oleh sistem kinerja informasi yang baik. Baik atau tidak baiknya sistem kerja informasi ini dinyatakan dengan ukuran atau indikator kinerja surveillance. Contoh-contohnya ada yang pertama kelengkapan laporan, lalu ada ketepatan waktu laporan, kelengkapan diseminasi informasi, keakuratan jumlah kasus dan diagnosis, keakuratan data sebagai ketepatan diagnosis, dan yang terakhir ada estimasi jumlah kasus. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Yang pertama ada sumber utamanya yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014. Kemudian sumber lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Saya juga mengambil dari Kementerian Kesehatan, Permenkes juga, Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2003. Lalu ada 2 buku yang saya ambil juga sebagai referensi. Dan itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Salam.